بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. وضعت لغات الكون تنشر قيمة، للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة، للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Bapak Ibu, para ikhwan akhwat, dan spesial untuk Ustadz Dr. Dani. Ini acara mungkin sejatinya adalah acara beliau. Hadirnya saya sekedar untuk ya biar jamnya mungkin tercukupi gitu ya. Temanya secara judul jelas bukan domain saya dalam konteks sebagai seorang ustadz, tapi lebih kepada ini domainnya seorang psikolog, dokter yang memang sudah malang melintang dalam dunia penanganan kasus anak-anak bermasalah ya. Bahwa berbicara tentang barang bukti, saya mungkin 4 kali lipat dari Dr. Dani ya. Beliau 3, saya 12 begitu ya. Tetapi di kesempatan ini saya bukan berbicara dalam konteks domain saya yang bukan menjadi domain saya. Saya lebih berbicara dari sisi lain yang mungkin nanti ada banyak irisan-irisan karena saya tadi tidak mengikuti dari awal karena pagi tadi masih mengisi kajian di Manahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari sebuah teori. Secara sosial saya tidak mampu membuktikan, tapi cerita di semua buku sejarah berbicara demikian. Ya, kita ahlu sunnah meyakini nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan Allah secara sempurna dengan semua bekal yang dibutuhkan untuk menjadi khalifatul fil ardi. Tapi teori tentang manusia purba bercerita bahwa dulu ada zaman es, zaman besi, zaman perunggu, zaman ini, zaman itu, di mana cara perilaku kehidupan manusia dari satu zaman ke zaman berikutnya berbeda-beda. Sebut ketika era manusia hidup itu secara nomaden, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Mereka berhidup tidak dalam bentuk sebuah koloni besar yang menetap, tetapi mereka bertahan hidup dengan cara mencari lahan baru. Keterampilan yang dibutuhkan adalah berburu, membuat trap, jebakan, memanjat, mengejar, memburu, dan lain sebagainya. Ya, sampai kemudian terjadi perubahan. Oke, di zaman manusia nomaden ini, orang tua mengajarkan anaknya bagaimana cara memanah,
bagaimana cara menombak, bagaimana cara mengejar buruan, bagaimana cara membuat jebakan, bagaimana cara mengenali daerah subur dan tidak subur, memahami musim, pergantian waktu dan sebagainya. Itu keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di era nomaden. Sampai kemudian manusia hidup secara menetap. Mereka sudah tidak lagi berburu karena mereka menjinakkan sejumlah binatang, mengkawinkan antara satu ras dengan ras yang lain, sampai kemudian menghasilkan varietas baru, menemukan makanan apa yang cocok, benih apa yang bisa ditanam, kemudian dikawin silangkan, dikembangbiakkan, sehingga pada saat itu ya orang sudah tidak lagi membutuhkan bagaimana cara menembak binatang buruan, sebab sudah dikandangin semua. Sudah ada domba, kambing, sapi, kuda, onta, unggas, binatang berkaki dua dan sebagainya. Mereka juga sudah mulai memelihara ikan. Mereka sudah mulai menanam biji-bijian, palawija, beras, jagung dan sebagainya. Pertanyaannya begini, kalau bapaknya hidup di era nomaden yang keterampilannya adalah memanjat, berburu, memanah, membuat jebakan, kira-kira keterampilan seperti itu kalau dipaksakan kepada anaknya yang hidup di era menetap, cocok nggak kira-kira, Bu? Ya, bapaknya akan mengatakan, "Le, ini tuh penting dan sebagainya. Kamu harus bisa berburu, kamu harus bisa memanjat, kamu harus bisa menembak, kamu harus bisa bikin jebakan." Anaknya mungkin geleng-geleng, Pak, ngapain berburu, ayam di kandang?" Gitu kan, ya. Ngapain bikin jebakan? Wong tinggal ditangkap, sembelih, selesai. Kenapa kita harus belajar berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain? Wong kebun sawah kita berhektar-hektar. Ya, jagung, singkong, ini itu ada semua, tinggal cabut, tinggal masak. Maka kalau orang tua di era menetap tadi memaksakan anak untuk belajar keterampilan-keterampilan di zaman dia kecil, tentu anak akan berontak dan mengatakan ini sudah enggak logis. Harusnya si bapak tadi mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam. Harusnya bapak tadi mengajarkan bagaimana cara beternak, cara mengkawinkan, menyilangkan, ini dan sebagainya. Itu yang harus diajarkan oleh bapak kepada anaknya tadi. Prolog pertama ini memudahkan kita untuk berpikir tentang realitas hidup kita di zaman sekarang dengan perbandingan 30-40 tahun yang silam. Generasi kami yang lahir tahun 70, 75, 80-an tentu sudah berbeda dengan era milenial. Ya, zaman kita waktu kecil tentu berbeda cara mendidiknya dengan era sekarang. Buat bapak-bapak yang mempertahankan gaya pendidikan 30 tahun yang silam, untuk generasi sekarang siap-siap mereka akan dapat kejutan. Ya, siap-siap mereka akan dibingungkan. Kok anaknya memberontak? Kok anaknya ngeyel? Kalau kita tidak sabar dan tidak cakap untuk memilih diksi yang tepat buat anak-anak kita, mungkin yang ada di mata kita dan di image kita, anak kita tuh nakal, durhaka semua. Ya, sebuah kalimat yang tentu akan sangat tidak disukai oleh anak-anak kita. Ya, apalagi buat anak-anak yang mereka istilahnya dunianya, gaulnya lebih luas. Ketika kemarin kami mengundang Ustadz Eri, beliau juga psikolog, ada peserta bertanya, ya, gimana kalau kita menggunakan kekerasan, ketegasan kepada anak-anak kita zaman sekarang? Salah pukul seperti waktu di sekolah SD kecil kita. Bapak Ibu sekalian, waktu kita SD, ini buat yang lahir tahun 70-80-an, ya, yang namanya guru galak itu populer. Guru killer itu terpuji. Anaknya disabeti tiap hari, orang tua nggak ada yang protes. Itu kualitas anak-anak kita. Ya, yang namanya tangan disabet pakai penggarisan kayu itu sudah pemandangan hari-hari. Bahkan di Padang itu, ketika seorang bapak menyerahkan anak kepada kiai, dititipkan di surau untuk diajari ngaji, anaknya nakal, itu kalau lapor orang tuanya tambahi pukulannya. Itu, ya, itu generasi zaman dulu. Bahkan sampai ada kisah anaknya meninggal karena sedikit mungkin kebablasan ataupun di luar SOP. Si bapak tidak kemudian menuntut balik, bahkan dia masih menitipkan anaknya satu lagi. Itu generasi zaman dulu. Ya, sekarang guru galak nggak laku, guru killer siap-siap di hater, begitu loh. Ya, pembulinya dan lain sebagainya akan sangat banyak sekali. Nah, kalau kemudian cara-cara seperti zaman dulu kita paksakan di zaman sekarang, siap-siap kita akan banyak mengalami pemberontakan. Maka harus menemukan rumusan, jalan tengah. Dan mohon maaf, saya harus sedikit
beri frame berpikir dulu ya, karena ini nasihat buat saya sangat berharga sekali ya. Ini nasihat diberikan kepada saya oleh kawan saya, ustadz saya, kiai saya, yang beliau saat saya disibukkan dengan anak-anak usia SMP SMA yang di pondok nggak kerasan, yang begini begitu, maka beliau mengingatkan, hari ini kamu sedang mendidik anak beneran. Kalau kemarin dolanan. Pokoknya kalau kamu tuh punya anak di bawah 13 tahun, 14 tahun, anaknya baru 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu belum mendidik, itu dolanan. Anda akan merasakan pendidikan anak yang sebenarnya ketika dia memasuki usia akil balik. Disitulah ujian menjadi orang tua dipertaruhkan. Kalau masih di bawah usia akil balik, ya kita nggak bisa kemudian mengatakan ini orang tua hebat, orang tua sukses dan sebagainya. Ujiannya belum selesai, gitu ya. Kenapa? Perpindahan dari fase tentara atau budak yang mereka terikat dengan sejumlah aturan menuju fase menteri atau sahabat, ini perubahan yang paling ekstrim Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib ya, 1-7 tahun itu adalah raja, minta apa saja dituruti. Jam 12 malam minta buatin dot, beliin es krim, orang tuanya nggak boleh nolak. Raja bisa berbuat apa saja, gitu kan ya. Raja itu pokoknya semua harus dituruti. Namanya juga raja. 8-14 ini fase tentara. Siap gerak, hormat gerak, balik kanan gerak, hadap kiri gerak, bubar gerak. Itu semua harus mengikuti instruksi. Perintahkan sholat, perintahkan puasa, 10 tahun nggak mau boleh dipukul. Kasih dia tugas amanat begini begitu. Ya, itu fase budak, fase tentara yang semuanya pakai SOP. Ibunya selalu nggak pernah berhenti untuk nyinyir. Bakat nyinyirnya itu akan muncul secara alami, begitu kan ya. Mengomentari semua perilaku anak. Nah, yang paling berat perpindahan dari 14 ke 15. 15-21 ini fase menteri. Menteri itu fasenya diajak diskusi, ngobrol, bukan tausiah tapi dialog. Kalau ibu-ibu masih mempertahankan jurus tausiahnya ya, kepada anak 15, 16, 17, siap-siap mereka kelihatannya nunduk tapi pemberontakannya dari dalam. Ya, sepi di luar, rame di dalam, gitu ya. Ya, serius ini, begitu loh ya. Maka jangan cuma pakai jurus ngomel dan marah-marah. Itu semua ibu dan bapak gampang melakukan. Jurus menundukkan anak laki-laki di usia fase kayak begitu. Dan ini fase yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Ya, perpindahan dari 14 ke 15 itu fase yang kemakinya nggak karu-karuan. Bayangkan dari sebelumnya budak sekarang jadi menteri. Kemaki nggak kira-kira itu? Ya, yang sebelumnya tentara, kopral, sekarang jadi jenderal. Itu kira-kira kayak apa? Ya. Ini kalau kita nggak memahami psikologi anak semacam ini, Masya Allah berat sekali. Mohon maaf, saya bicara bukan karena saya kuliah psikolog, tapi karena memang pengalaman panjang. Saya pikir 12 anak sudah cukup jadi bukti, begitu ya. Ya, ini belum selesai masalahnya, belum selesai. Anak saya yang balita masih ada, walaupun yang cucu juga sudah ada, begitu loh ya. Cucu saya 2, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini intermezzo ya, saya tuh diangkat menjadi dosen mengajar di Mat Ali padahal lulusannya cuma KMI, itu bukan karena sekolah tapi karena barang bukti itu aja, gitu loh ya. Ya, dianggap suruh ngajar mata kuliah fikih keluarga dan sebagainya bukan karena saya sudah menyelesaikan, tapi ya sudahlah nggak ada lagi ya. Akhirnya saya bilang ini saya menyampaikan bukan karena saya ngerti fikih 4 mazhab dalam dunia rumah tangga loh, tapi saya lebih banyak berbagi tentang pengalaman bagaimana melewati fase-fase ujian tadi. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada anak di usia tadi ya, dan itu anak yang memang fase gadgetnya luar biasa. Saya punya idealisme, anak pertama saya hanya boleh pakai gadget ketika dia lulus kuliah dan bisa. Ya, ini prestasi loh Pak ya. Lulus kuliah baru punya HP, gitu kan. Lulus kuliah bukan kuliah, ya. Lulus kuliah baru punya HP. Dan tak lama kemudian menikah, kan begitu, ya. Umur 22 itu baru punya HP. Anak kedua lulus SMA, lulus pondok, ya sudahlah, gitu ya. Anak ketiga, beda cerita, gitu ya. Ya. Lulus SMP, gitu ya. Anak keempat kelima lulus SD, gitu. Dibeliin enggak, beli sendiri, gitu kan ya. Diambil, beli lagi,
begitu loh ya. Ya Allah ya. Ini kita menghadapi anak-anak yang macam kayak begitu bukan pekerjaan gampang. Maka saya tidak masuk dalam dunia psikolognya ya, tapi saya masuk dari pesan-pesan global dari cerita para nabi dan rasul dan orang-orang soleh di dalam mengantarkan anak-anak mereka. Rasulullah pun disuruh belajar kepada siapa? Kepada Nabi Nuh dalam perkara sabar. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Ya, kayak apa Nabi Nuh diuji? Punya istri ngeyel kok 950 tahun, gitu kan? Punya anak membangkang kok 900 tahun. Dan Nabi Nuh dalam kondisi yang paling kritis, di titik psikologis yang paling ekstrim, Nabi Nuh tetap mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai Ananda tercinta, ini sudah kafir loh anaknya loh ya, tapi tetap panggilannya apa? Wala takum ma'al kafirin. Kamu jangan gabung ya dengan orang-orang kafir. Anak kita insya Allah masih dalam perahu semua Pak. Nakal, berandal, brutal, tapi tetap nggak ada yang murtad. Insya Allah, begitu loh. Tentu panggilan kita lebih halus daripada panggilan Nabi Nuh kepada anaknya. Kalau cuma diuji anak nakal, diuji anak rewel, diuji anak rada durhaka sedikit, kok kemudian sikap kita langsung memberikan vonis. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Ayo kita belajar kepada Nabi Nuh. Ya, istri jenengan nggak ada yang kayak Nabi Nuh kan, istrinya? Ya, suaminya ceramah, istri ngomong begini. Nih istri Nabi Nuh nih Pak. Ya, suaminya lagi ngisi pengajian, lagi ceramah, istri ngomong gini. Ojo ngandel karo bojoku, bojoku gemblong, begitu loh ya. Itu kerjaan istrinya Nabi Nuh itu. Fakhonatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tapi istri yang kayak gitu diceraikan enggak sama Nabi Nuh? Enggak Pak, tetap dieman-eman. Gitu loh ya. Loh serius, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu nggak pernah diperintahkan untuk dicerai, walaupun kufur, bukan sekedar kufur, ya, top model kekafiran. Dorobawahu masalal lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Itu teladan terbaik orang kafir, begitu loh, ya. Tapi nggak diceraikan, jadi cuma rewel-rewel dikit, mbok yo sabar toh Pak, gitu loh ya. Ya, masa istri ngambek begini yuk pegat po, begitu loh ya. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita ini sudah berbeda zaman, bukan lagi dari zaman batu ke zaman besi, bukan lagi dari nomaden kepada permanen ya, tapi ini cukup ekstrim. Ketika kemarin Dokter Eri kita tanya, bisa nggak kita menerapkan kekerasan, ketegasan kepada anak kita? Nggak bisa. Asupan otak mereka, asupan hati mereka itu berbeda dengan zaman kita. Zaman kita kecil gurunya cuma dua, bapak ibu di sekolah dan orang tua di rumah. Hari ini anak kita gurunya seluruh dunia menjadi mentor dia. Ya tidak? Ya, dia bisa dapat guru dari Amerika, dapat guru dari Somalia, bisa dapat guru dari Australia, bisa dapat guru dari lokal di sekitar kita, dan kita tidak pernah tahu. Ya, berapa banyak guru-guru itu yang kemudian mencekokkan pemahaman dari tayangan yang mereka tonton, bacaan yang mereka konsumsi, dan kita nggak mengerti. Lalu kemudian kita pakai jurus seperti bapak-bapak kita zaman dulu, ya siap-siap saja akan mengalami pemberontakan. Saya kadang berseloroh begini ya, enak banget ya bapak-bapak zaman dulu didik anak-anaknya, ya, nyekolahkan anak, daftar ditinggal, berangkat ke pondok cukup lewat konsul. Berangkat dari Jakarta nggak diantar, sampai di pondok ngurus administrasi sendiri, cari kamar sendiri, beli lemari sendiri, urusan SPP sendiri. Ya, ditengok belum tentu setahun sekali, dapat surat belum tentu 3 bulan sekali, dikirimi paket belum tentu 4 bulan sekali, ditelepon apalagi, hasilnya kayak gini-gini. Wah, kayak gini juga. Lah anak kita Bu, Pak, ya Allah, pendaftaran diantar, ulangan ditungguin, berangkat ke pondok sak keluarga ikut nemenin. Coba bayangkan, nyari kamar ibunya yang sibuk, bapaknya ngurus administrasi, sampai beli lemari ibunya ikut nyariin, sampai kemudian anaknya mau nata barang-barangnya, ibunya ikut masuk ke kamar ngajarin, ini simpennya begini ya Le, nanti begini ya Le. Masya Allah, sore hari
Itu ketika sudah diantarkan anak, masih minta diantar beli ini beli itu. Ya sudah, sing kerasan yole, iya, tinggal pisah. Apa yang terjadi? 1 bulan sekali anak kita liburan pulang. 2 pekan sekali minta dikirimi paket jajanan. 1 pekan sekali minta ditelepon. Hasilnya setahun pindah pondok 3 kali. Ya boleh ya. Maaf, saya bukan membicarakan diri sendiri. Ya, saya hanya tetap mengatakan, nak, senakal apapun kamu, wallahi nggak ada yang lebih mencintai kamu daripada Abi. Itu pesan saya kepada anak-anak saya. Kamu nakal, kamu berandal, kamu begini, wallahi nggak ada yang lebih mencintai kamu daripada Abi. Tolong sebelum orang lain mengetahui masalah kamu, izinkan ayahmu, ibumu yang pertama kali tahu. Saya akan sabar, begitu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya anak-anak 14, 15, 16, masya Allah, kuda-kuda Anda kudu kuat. Karena anak-anak segitu tuh, terutama yang laki-laki ya, idealismenya sangat tinggi, mimpinya itu kemana-mana ya. Kalau punya usul, punya ide, punya gagasan, masya Allah, tapi prakteknya mak pleketis gitu loh ya. Nggak bertanggung jawab, siap bongkar, nggak terima pasang, begitu loh ya. Itu karakter anak-anak kita, terutama yang laki-laki ya. Mohon maaf Pak Dokter, siap-siap loh ya. Ujian Anda masih panjang gitu. Ya, anak 14, 15, 17 itu ibarat orang naik kendaraan, jalanannya turunan, ground jalan, licin musim hujan, gitu loh. Itu nggak megang setangnya, nggak kenceng, remnya nggak pakem, kepleset, itu banyak sekali di situ Pak. Ya, mohon maaf, jurus ngamuk, jurus marah, itu kalau penilaian saya, mohon maaf, itu tanda akal kita tidak berjalan. Orang tua yang bisanya cuma ngomel-ngomel, marah-marah sama anaknya, itu akalnya tidak berfungsi. Marah itu adalah sebuah gambaran bahwa kita malas untuk berpikir, memilih diksi yang tepat untuk membuat anak kita tetap terhormat, gitu loh. Ya, ini bukan pekerjaan gampang di zaman sekarang. Ya, maka kemarin ketika kami ngisi di Jakarta, pagi-pagi seorang wali santri kami itu ya datang cerita, ya Allah Ustaz, anak saya nomor 5 ini udah berani ngomong gua bunuh loh, begitu kan ya, baru SMP ya, laki-laki Pak, gitu. Ya Allah, saya bilang, kamu gimana bersikap kepada anak-anak kamu? Ya memang saya terkenal keras Tat, begini dan sebagainya ya. Saya tidak pengen mengorek bagaimana psikologi istrinya, tapi dalam konteks ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia yang lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maka tadi benar, sebelum kita rampung dengan anak kita, kita kudu rampung dulu. Saya sering katakan bahwa mendidik anak butuh klik bapak dan ibunya. Maka sebelum Anda berhadapan dengan anak Anda harus selesaikan dulu anak mertua. Gitu ya. Iya. Ya, Anda punya idealisme, yang laki-laki punya idealisme. Mengklikkan idealisme ini tidak gampang. Dan Allah sudah jauh-jauh mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Anak-anak kalian, istri-istri kalian berpotensi untuk menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Jadi Allah sudah membuat label istri itu musuh, anak itu musuh. Maksudnya berpotensi untuk menjadi musuh. Sikapnya kita sebagai suami kepala rumah tangga, orang tua apa? Fahzaruhum. Hati-hati dalam menghadapi mereka. Mungkin sudah sering mendengar ilustrasi ini. Saya membayangkan, mengimajinasikan musuh itu seperti ketemu binatang buas. Harimau, kumbang, gajah liar, ular piton, serigala buas dan sebagainya. Gimana menghadapi makhluk seperti itu? Satu-satunya cara, kita harus jadi pawang buat mereka Pak. Kalau kita gagal menjadi pawang buat binatang buas itu, mereka akan mencabik-cabik kita, merobek-robek kita, menerkam kita ya. Tapi kalau kita bisa menjadi pawang bagi mereka, bukan cuman kita bisa damai, bukan cuman bisa duduk bareng, bahkan tidur bareng dengan mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai sumber rezeki dan mata pencarian kita. Sama anak istri kita juga begitu. Kalau kita bisa menjadi pawang buat anak kita, menjadi pawang buat istri kita, ya. Mudah-mudahan gak ada yang salah paham. Kemarin saya habis ngisi begini tuh, ada yang gak dengar itu di kalangan istri-istri komentar, ya Allah kok kita disamakan binatang buas ya dan sebagainya ya. Ya
Masanya yang dibaca WA, bukan melihat mimik dan intonasi suara saya gitu loh ya. Bedakan antara satir dengan realita gitu loh Pak, maksud saya. Kan Allah menggambarkan musuh begitu ya. Saya mengimajinasikan musuh itu seperti binatang buas. Dan memang ada buku yang ditulis cukup bagus, judulnya Menjadi Pawang Manusia. Itu dari buku itu saya terinspirasi ya. Bagaimana membuat orang tunduk? Kamu harus jadi pawang. Karena pekerjaan pawang itu menundukkan lawan, kan begitu. Menjinakkan, bukan membunuh, bukan berantem dengan binatang buasnya tadi, tapi menjinakkan sampai kemudian duduk bareng. Bisa nggak kita menjadikan musuh tadi menjadi jinak? Kan begitu. Jinak itu bahasa Arabnya taklif, begitu kan? Takliful qulub ini pekerjaan berat. Rasulullah SAW terkenal sebagai pemilik hati yang paling lapang menghadapi semuanya. Maka Allah memberikan rumusan menghadapi istri dan anak itu bagaimana caranya. Apa kata Allah? Jurusnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dani ya. Allah sebutkan 3 jurusnya Pak menghadapi istri, anak yang berpotensi menjadi musuh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 jurusnya. 1, banyak-banyak memaafkan. 70 kali tadi kita kepada budak saja 70 kali ya. Kepada anak kita jauh lebih banyak. Mohon maaf Pak, kita punya karyawan, kita punya pembantu, dia salah, itu profesionalisme bisa kita tegakkan. Karyawan keliru, kasih SP1, melanggar lagi kasih SP2, melanggar lagi SP3, pecat. Itu bisa. Di rumah tangga bisa kayak gitu Bu. Anak nakal SP1 gitu ya. 2 kali lagi SP keluarkan, pecat dari anggota rumah tanggaan. Masya Allah. Istri ngeyel, peringatan 1 gitu kan ya. Membangkang 2, 3, pecat, begitu kan ya. Itu nggak sesederhana itu. Dalam perusahaan ini sering saya ungkapkan, perusahaan, sekolahan, bahkan negara itu asasnya 1, profesional gitu kan. Profesional itu gimana? Bisa kerja. Ada karyawan melanggar kasih peringatan, ada pelanggan beli banyak kasih diskon besar, ada pelanggan nggak bayar utang stop jangan kasih barang, ada supplier barangnya jelek reject kembalikan, ada karyawan tua pensiunkan cari yang muda-muda, begitu kan. Dalam rumah tangga bisa gitu Pak. Istri tua 65an ijoli selaminan ya, nggak sesimpel itu. Walaupun dibolehkan loh ya, walaupun dibolehkan, tapi kita nggak kemudian mempraktekkan ya. Sak nakal-nakalnya anak Anda itu titipan Allah Subhanahu wa taala, sak ngeyel-ngeyelnya istri Anda itu Anda terima dengan misakon golido yang mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak main-main kita. Makanya takfu, banyak memaafkan. Yang kedua tasfahu. Tasfahu itu maknanya bersikap santun. Bersikap santun itu bagaimana? Yadrauna bil hasanati sayyi'ah, melawan keburukan dengan kebaikan. Dia marah, kita ramah. Dia ngambek, kita dengerin. Dia ngomel, kita jangan balas omelannya ya. Dia kecewa, kita hibur. Dia nuntut begini begitu, kita penuhi. Pokoknya yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Yang ketiga taghfiru, ampuni. Ini jurus menghadapi anak istri itu, maafkan, santuni, ampuni ya. Dan kita harus punya stok tanpa batas menghadapi mereka ya. Kenapa? Hadisnya tadi sudah dibacakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Jangan sampai suami itu benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, kalau nggak suka kepada satu perilakunya, termasuk anak kita Pak ya, radiya minha akhar, pasti suka dengan keadaan yang lain ya. Ini hadis ini sudah sering banyak disampaikan sama ustadz-ustadz ya. Tadi contohnya misalnya, wah istrinya sudah fisiknya nggak cantik, akhlaknya buruk, begitu kan ya. Kan mungkin ada yang menghibur, istri saya tuh begini-begini, ya Allah, kamu mungkin kecewa dengan fisiknya, tapi akhlaknya luar biasa. Ada yang begitu? Ada. Wah istri saya sudah fisiknya mengecewakan, akhlaknya apalagi. Sebentar ya. Tadi ya 40 tahun nggak sehari pun menyenangkan, begitu kan ya. Masya Allah anaknya soleh-solehah semuanya, begitu kan ya. Enggak tak, istri saya sudah nggak cakep, akhlaknya buruk, anaknya berandal-berandal lagi gitu ya. Sebentar, ibu mertua kamu tuh loh ya, sayangnya cintanya sama kamu luar biasa, lebih cinta kepada menantunya daripada anak kandungnya. Sampai ibu mertuanya ngomong, sabar ya Le, gitu ya, iku gawan bayi bojomu ya. Ibu mertuanya lebih sayang kepada menantunya.
ibu mertua saya juga galak begini. Masya Allah ya, kamu mungkin senang dengan masakannya, senang dengan ininya. Pokoknya cari apa saja kelebihan dia. Ini kan rumusnya begitu. Tapi yang menarik yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penafsiran yang kedua, ini dalam perenungan saya. Tidak ada satupun manusia, tak terkecuali istri kita khususnya, maupun anak kita, yang secara emosional 24 jam stabil, senyum terus, itu nggak ada. Marah terus, itu nggak ada. Ngambek terus, itu nggak ada. Psikologi anak kita, istri kita, itu seperti roller coaster, naik turun, marah, ridho, benci, cinta, ngamuk, reda, ya, kecewa, bahagia, gembira, terluka. Itu kayak begitu. Nah, ini ada rahasia penting dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian. Baik dalam konteks suami kepada istri maupun ibu kepada anak. Karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa itu? Kita lebih fokus kepada psikologis negatifnya daripada ngezoom psikologis positifnya. Ya, marahnya di zoom, di screenshot lagi, gitu kan? Ya, pas lagi ngamuk di screenshot, pas lagi ngambek di screenshot, pas dia habis dandan didiemin, pas dia sedang remuh sedang ramah, sedang senyum, sedang baik, didiemin. Ya, harusnya teori menghadapi istri dan anak itu seperti nonton video IG yang setengah menit, yang 30 detik itu loh, Pak. Kalau bagus ditonton sampai selesai, kalau jelek di skip. Jelek skip, cakep dipentelengin, di zoom, di screenshot, masukkan dalam otak kita, simpen dalam memori alam bawah sadar kita, sehingga yang ada di benak kita, anak kita tuh baik semuanya. Ada optimisme yang membuat kita tidak pernah putus asa berdoa karena kita punya harapan. Kalau kita sudah nggak punya harapan kepada istri dan anak-anak kita, ini teorinya nih Pak, konon orang bisa bertahan hidup tidak makan itu sampai 3 pekan. Kalau dia tidak minum 2 pekan. Kalau dia tidak istirahat 1 pekan. Kalau dia tidak punya harapan 4 detik. Detik pertama naik ke lantai 10. Detik kedua buka jendela, gitu ya. Detik ketiga loncat, dari keempat gitu. Ya, artinya orang kalau nggak punya harapan itu gampang stres dan bunuh diri, begitu. Ya. Maka penting bagi kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Kalau beliau tadi cerita di rumah sakit jiwa Solo, beliau menangani pasien begini. Saya pernah diundang di rumah sakit jiwa terbesar di Asia Tenggara di Magelang, Pak. Pasiennya 800 orang, dokternya 800 orang. Ketemu orang gila 1-2 biasa ya. Ketemu orang gila 800 orang itu loh, Bu. Ya Allah, disalami satu-satu, diajak ngobrol gitu kan ya. Hampir saya emosi waktu itu. Gitu kan ya. Ya. Nah, yang saya ingat ketika masuk pintu gerbang rumah sakit itu, di atasnya ada plang, tulisannya ciri-ciri orang waras, gitu ya. Saya merenung, kok ada tulisan begini ya, Masya Allah. Ternyata inilah satu-satunya rumah sakit yang pasiennya itu nggak ada yang berangkat sendiri, rata-rata diantar atau dijemput paksa. Yang kedua, pasiennya nggak bisa dibedakan sama pengunjungnya. Ya, karena secara fisik nampaknya normal-normal saja, kan begitu. Kecuali kita mampu mendetek nih wajahnya kayaknya idiot nih, ini wajahnya nggak normal, ini nggak genep dan sebagainya. Tapi secara fisik nampaknya sehat, kan begitu. Saya merenung itu, ciri-ciri orang waras. Yang saya ingat nomor 1 aja Pak. Apa cirinya? Siap menerima kenyataan hidup, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena kalau tidak siap menerima kenyataan, itu awal dari depresi. Makin nggak siap lagi stres, makin nggak siap lagi jadi gila. Ya, ini cerita lama banget saya dapat di Jakarta. Ada perempuan yang jadi orang gila, terus diwawancarai, ibu kenapa gila? Ya habis suami saya kawin lagi, akhirnya saya mendingan jadi orang gila ini saja. Harapan saya suami saya kasihan sama saya, dia malah nggak ada perhatian. Udah saya terusin aja. Gitu. Ya. Ini nggak siap menerima kenyataan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap menerima kenyataan anak-anak kita. Maka saya ingin menyatakan begini, jangan sampai kita mencintai anak kita dengan syarat dan ketentuan berlaku, begitu ya. Karena tidak sedikit di antara kita yang cinta kepada anaknya, rindu kepada anaknya, semata karena dia mewujudkan mimpi dan harapan kita. Kita mencintai mereka, ada syarat dan ketentuan yang kita tetapkan.
Syaratnya manut, patuh, taat, nurut, bla 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 dan sebagainya. Mari cintai mereka apa adanya sebagai anak yang Allah titipkan kepada kita, karena Allah ingin menguji seberapa kelulusan kita. Ingat, bukan peristiwanya yang membuat nilai kita bertambah, tetapi respon kita atas peristiwa tersebut yang membuat nilai kita berubah. Ya, abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anak-anak kalian nggak ngerti mana yang nanti akan bermanfaat di dunia dan akhirat buat kalian. Mungkin hari ini kita anggap dia nggak berguna, nggak mau mondok, nggak ini dan sebagainya. Tolong sabar ibu-ibu sekalian. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Punya anak 12, yang 10 nakalnya pol. Anda tahu kenakalannya kayak apa? Berkonspirasi membunuh adiknya yang paling ganteng, paling disayang bapaknya. Ya, setelah berkonspirasi membunuh, mereka mengingatkan, jangan dibunuh deh, ya, cemplungin ke sumur saja, nanti biar ada yang mengambil. Saya nggak tega kalau mau melenyapkan adik kita, cari cara yang agak lebih manusiawi, masa dieksekusi. Ya, akhirnya mereka ajak masukkan dalam sumur. Kemudian setelah 3 hari 3 malam kelaparan, kehausan, nggak kehausan nih di sumur ya. Ya, itu kemudian akhirnya ja'at sayyaratun fa'adla dalwah, diambil. Setelah itu 10 kakak-kakaknya mendekat dan mengatakan, ini budak kami kabur nyemplung sumur, kami jual murah sajalah, terserah mau dikasih harga berapa. Ya, fasyarohu bisa manen bahsin darohima. Ya, akhirnya dijual begitu Nabi Yusuf kepada kafilah tadi. Ini Belante, ini pedagang budak yang kemudian dibawa ke Mesir. Setelah itu mereka berkonspirasi mengkambing hitamkan serigala yang dituduh membunuh Yusuf alaihissalam. Lalu cerita kepada bapaknya dengan skenario yang sangat luar biasa, ya, dengan air mata yang bercucuran, air mata buaya. Dan mereka pertahankan kebohongan itu lebih dari 25 tahun loh. Anda bisa bayangkan. Nabi Yakub ngerti kebohongannya. Ini a'lamu minallah ma la ta'lamun. Dapat wahyu. Tapi Nabi Yakub tidak membongkar kebohongan itu di depan anak-anaknya. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tergoda untuk membuktikan kesalahan dan kebohongan anak kita dengan sejumlah pertanyaan dan cecaran yang membuat mereka terpojok. Puas ya kita ya? Ya, kita puas loh ya kali gitu loh. Bisa menunjukkan anak kita salah. Nabi Yakub memilih fasobrun jamil. Nabi Yakub memilih untuk menahan diri sampai mereka mengakui. Dan Anda tahu bagaimana kesabaran Nabi Yakub. Sampai 10 saudaranya ini 2 kali bolak-balik ke Mesir, lalu mengetahui bahwa ternyata raja itu adalah adiknya yang mereka buang, sekarang menjadi seorang penguasa tertinggi di Mesir. Ya, itu sebelum mengetahui. Masya Allah, 10 kakaknya ketika dituduh bahwa adiknya yang mencuri, dengan enteng kakak-kakaknya mengatakan, iya strik fakot saraka akhullahu. Maaf Tuan, kalau adik kami ini mencuri, memang dulu kakaknya hobinya maling, begitu ya. Padahal lagi ngomong sama kakaknya sendiri, ya tidak? Ya, Nabi Yusuf itu menyimpan perasaan itu. Ini buah kesabaran bapaknya menimpa kepada Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf? Fa'asarroha fi nafsihi, ya, walam yubdiha lahum. Sampai kemudian akhirnya mereka, anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Lalu kemudian Nabi Yusuf menyerahkan jubahnya, dibawa oleh 10 kakaknya supaya bapaknya fartadda basira. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika mereka pulang dari Mesir, membawa baju itu kepada bapaknya, belum sampai mereka ke rumah, kata bapaknya begini, inilah ajidu riha Yusuf laula tufannidun. Kok aku mencium bau Yusuf ya? Apa kata 10 anaknya ini? Innaka lafi dhalalikal qadim. Pak, pikunmu kok nggak hilang-hilang kok Pak? Coba kayak apa menyakitkannya? Fasobrun jamil fartadda basira. Begitu Nabi Yakub melihat, baru anak-anaknya kemudian menyatakan penyesalannya tanpa dipaksa untuk mengaku. Ya, dan hasil daripada kesabaran Nabi Yakub yang membuat matanya tidak berfungsi normal, menangis selama puluhan tahun, berpisah dari anak tercinta. 12 anaknya sebelum beliau meninggal dunia dikumpulkan semuanya, lalu disumpah semua satu persatu. Ma ta'buduna min ba'di. Semuanya mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu muslimun. Lihat kesabaran seorang bapak menghadapi 12 anaknya. Ya, Masya Allah Pak. Ya, kita nggak ada anak kita yang nakalnya karena anak Nabi Yakub loh Pak. Ya, bunuh adiknya, menyalahkan pihak lain, nggak ada itu terjadi. Dan Nabi Yakub fasabrun jamil. Ya,
Nah, ini kita harus belajar dalam konteks ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya. Salah satu definisi pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan seni memperhatikan objek didik supaya mereka mampu memerankan diri sebagai khalifatullah fil ardi dengan seperangkat yang Allah titipkan kepada mereka supaya bisa berkontribusi maksimal sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Ada anak-anak kita yang ditakdirkan menjadi seorang penulis, menjadi seorang pecinta olahraga, menjadi hafidhul Quran, menjadi profesi ini itu dan sebagainya. Dalam konteks kepala rumah tangga seperti khalifah, Imam Al-Mawardi mengatakan tugasnya ada dua. Yang pertama iqamatuddin, yang kedua siyasatu dunya bidin. Saya berbicara tentang siyasatu dunya bidin, mengatur dunia dengan panduan agama. Tentu strategi Raja Saudi berbeda dengan Presiden Indonesia. Di Saudi adanya hanya minyak sama gas. Indonesia, Masya Allah, sumber daya alamnya luar biasa. Artinya apa? Strategi untuk membuat negeri ini bertahan, berdaulat, kokoh, kaya, makmur, sejahtera tentu berbeda dengan strategi negeri Indonesia yang lautnya, gunungnya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya luar biasa. Tentu strateginya berbeda. Ya, sebagaimana seorang khalifah wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya, orang tua harus mengerti apa potensi yang terkandung pada istri dan anak-anaknya. Ya, punya anak dua, tentu strateginya beda dengan punya anak 22. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, punya istri seorang ustadzah, guru TK, SD, SMA, tentu berbeda dengan punya istri seorang pedagang, pebisnis, dokter dan sebagainya. Ini tugas kepala rumah tangga, metani satu persatu apa potensi istri dan anak-anaknya. Ya, maka dalam konteks ini anak itu pendidikan adalah seni memperhatikan. Ya, objek didik berupa istri dan anak, karena kita perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, untuk apa? Memerankan diri sebagai khalifatullah fil ardi dengan apa yang Allah titipkan kepada mereka. Dalam konteks ini orang tua harus ngeliatin terus, Pak. Ya, ini anak saya di mana ya? Karena anak kita itu, Pak, ada yang kualitasnya kayak sloki 50 cc itu buat minum espresso cocok banget gitu loh. Ada yang kualitasnya gelas teh, ya, gelas kopi yang 150 cc itu buat ngopi berdua begitu ya, pantas. Ada yang gelasnya gelas es teh itu buat kalau habis makan bakso atau makan nasi goreng begitu kan ya. Ada yang gelasnya itu teh jumbo begitu. Ada yang kelasnya baskom, ada yang kelasnya gentong. Kalau anak kita kualitas dan kapasitasnya itu gentong, itu diisi berapa gayung saja masih muat, Bapak Ibu sekalian. Tapi anak kita ada yang kelasnya seloki, baru dituang dikit muncrat gitu kan ya, tumpah. Kita lalu memvonis dia bodoh, kita lalu vonis dia kemudian otak kamu tuh nggak bekerja. Kalau kita vonis dia kayak itu, enggak, ini cuman bagaimana cara memanfaatnya. Bagus seloki apa gentong? Ya tergantung. Kalau kita mau ngopi bareng menikmati yang namanya espresso ya pakai seloki, jangan pakai gentong gitu loh ya. Tapi kalau mandi pakai seloki ya nggak bersih-bersih gitu loh, Pak ya. Anak kita ada yang kualitasnya kayak gelas, tapi ada anak kita yang kualitasnya kayak bola. Bola itu ditendang-tendang itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita gelas kalau ditendang-tendang pecah. Mentalitas generasi kita, bapak-bapak, itu mentalitas karet mentah, dibanting, diapain juga tebal. Lah anak kita gelas kaca, Pak, jangankan dibanting, disenggol pecah. Generasi stroberi disenggol lecet, ditindih menyet, begitu loh, Pak ya. Ini harus ditaruh di tempat yang tepat, begitu loh ya. Jangan kemudian apa ya, saya baca satu tulisan menarik, Bapak Ibu ya, tentang orang miskin dan orang kaya. Di situ dikisahkan memang orang miskin yang menderita, yang susah dan sebagainya, dalam konteks amal jama'i cocok kalau dikasih pekerjaan-pekerjaan yang berat, begitu loh. Tapi orang ini belum tentu lulus kalau disuruh jadi bendahara, gitu loh. Lah orang kaya yang hidup biasanya bergelimangan, cukup dan sebagainya, mungkin dia nggak cocok kalau dijadikan pekerja lapangan, tapi terampil kalau megang keuangan. Dia sudah nggak tergiur kalau masalah duit, kan begitu, ya. Maka menarik komentar Anies Baswedan ketika dituduh korupsi. Dia bilang apa? Korupsi miliaran, di tangan saya ada pulpen yang saya pakai buat menandatangani anggaran 100 triliun per tahun. Ngapain sibuk dengan recehan?
gitu kan. Yang sibuk dengan recehan kan yang nggak pernah lihat duit gede, begitu kan. Baru digoda 100 juta, 200 juta itu sudah kemudian berubah pikiran. Orang-orang dengan kapasitas seperti itu mungkin berbeda ceritanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tentang bagaimana kita menempatkan anak-anak kita. Ya, habis pengajian ada yang nanya, "Tat, gimana cara membedakan anak kita nih seloki apa gentong?" Begitu kan. Ya Allah Bu, saya bilang, wong saya yang sudah menemani anak saya 20 tahun saja belum ngerti-ngerti kok. Begitu loh ya. Masih proses pemantauan. Masa ditanya sekali bisa jawab? Emangnya kita wali? Ya. Kita bukan dukun, kita bukan wali yang ngerti bisa menerawang orang. Inilah yang namanya pendidikan, seni memperhatikan. Ya. Tidak ada manusia yang hatinya stabil. Dia roller coaster berubah-ubah, begitu kan? Ya. Sampai hatta idza balago arba'ina sanah. Masa kematangannya itu nanti 40 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari bersabar terhadap proses tumbuh kembangnya anak kita, apalagi baru di usia dari fase budak menjadi menteri. Ya. Maka ini kita harus sabari betul semuanya. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.